sekarang eh, Kakak nggak tahu ya, apakah di sekolah juga dipisahkan gitu ya bukunya antara antara biologi sama fisika gitu. Cuma nanti mungkin kalau misalkan adik-adik udah SMA atau MA gitu ya, bakalan tahu bahwa IPA tuh ada beberapa bidang gitu ya. Nah, utamanya ya yang paling utama tuh fisika sama biologi kalau untuk SMP. Meskipun sebetulnya ada tambahan gitu kimia sedikit gitu ya. Kimianya ya paling hanya satu soal gitu karena kan di materi di sekolah pun kimianya hanya hanya sekedar pengenalan gitu. Tapi kalau misalkan untuk fisika sama biologi itu dominan gitu ya. Oke, ini kakak izin share screen ya teman-teman ya. Oke. Nah kemarin kita udah apa? Udah melaksanakan pretest ya. Nah jadi ini setelah kakak lihat dari pretest yang dilaksanain oleh kita semuanya kemarin. Jadi kalau misalnya kakak lihat dari sisi hasilnya ya emang cukup bervariasi ya. Maksudnya adik-adik nilainya mungkin ada yang ada yang di bawah, ada yang sedang, ada yang udah cukup bagus juga gitu ya. Nah, artinya sebetulnya secara secara umum pemahamannya masih beragam gitu. Nah, karena itu jadi untuk pertemuan hari ini kita akan coba review utamanya gini, karena eh, untuk materi IPA ini bisa kakak sebut materinya tuh sangat luas sekali gitu ya. Jadi udah mah pelajarannya ada dua kan, biologi sama fisika. Mungkin kalau adik-adik lihat olimpiade yang yang SMA mah dipisahin kan ya. Fisika fisika aja, biologi biologi aja. Karena masing-masing materinya tuh udah banyak banget. Nah, makanya nih adik-adik yang gabung di IPA nih butuh kerja keras ekstra gitu ya. Karena untuk fisikanya banyak, biologinya banyak digabungin gitu ya. Jadi materinya luar biasa gitu, luar biasa banyak gitu. Dan yang menarik di IPA ini adalah kemampuan yang diujikannya tuh lebih banyak dibandingin jika kita bandingin dengan pelajaran lain. Ibaratnya gini, kalau kita lihat matematika, ya matematika isinya hitungan semua gitu kan ya. Kalau IPS bacaan semua gitu. Nah, kalau yang di IPA ini spesial gitu ya. Ada hafalannya, ada hitungannya gitu. Nah, yang hafalannya bagian biologinya. Jadi yang biologinya adik-adik rata-rata harus rajin banget baca gitu ya. Nah, yang fisika bagian hitungannya. Ya meskipun nanti ada beberapa soal yang tipenya teori. Cuman kalau misalnya kita lihat dari soal fisikanya pun gitu ya, misal dari total soal 20 itu yang teorinya paling hanya 3 gitu. Umumnya tuh kebanyakan kita disuruh buat gitu. Oke, sekarang kita ini dulu ya. Kita coba gambarin dulu. Jadi teman-teman nih, untuk karena pertemuan fisika kita cuma 3 pertemuan, artinya kita coba efektifkan untuk membahas materi-materi yang umum gitu ya. Maksudnya materi umum itu materi yang sering keluar. Contohnya nih, karena fisika itu pasti ya, fisika itu kan konsepnya tentang ini ya, tentang ngukur ya enggak? Betul, karena fisika, fisis gitu ya, fisisnya ini fenomena yang bisa kita ukur gitu ya, sesuatu yang kita ukur. Makanya ini kaitannya dengan pengukuran. Jadi ada beberapa materi sebetulnya yang yang umum. Pertama biasanya ya tentang kaidah pengukuran itu sendiri. Kemudian yang kedua terkait dengan dinamika ya, dinamika tuh di dalamnya ada anak-anaknya lagi, misalnya kinematika. Kinematika tuh yang bahasannya tentang gerak lurus gitu kan ya. Gerak lurusnya kan kalau di kita istilahnya ya, kalau di bahasa di kita gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan. Belum lagi kalau misalnya adik-adik lihat di soal pretest kemarin, itu sebetulnya kalau adik-adik yang pernah mempelajari soal-soal mungkin zaman dulu namanya OSN ya, soal-soal OSN atau KSN tahun-tahun sebelumnya itu pasti ngeh sebetulnya soal yang kakak kasih adalah soal-soal KSN yang 2 tahun atau 3 tahun yang lalu gitu ya, yang tingkat kakak ambil dari tingkat kota kabupaten sama tingkat provinsinya. Jadi di situ yang mau kakak tunjukin adalah bahwa untuk soal tingkat SMP pun kita udah diperkenalkan materi yang mungkin sebetulnya di sekolah tuh belum dipelajari sama sekali. Contohnya misalnya kayak ini nih yang kakak mungkin teman-teman kalau misalkan ingat semuanya kemarin ada soal ya di pretest ini kakak kasih soal seperti ini asli dari soal soal KSN-nya gitu. Ya terkait ini tuh sebetulnya gerak parabola namanya. Yang mungkin kalau misalnya di sekolah karena menurut kakak ya di SMP biasanya belum dipelajari konsep trigonometri. Nah, di soal KSN tuh udah muncul gitu ya konsepnya mengenai trigonometri ini. Nah, makanya jadi di sini seperti saya bilang di awal bahwa materinya untuk IPA itu emang cukup luas banget, tapi kita bisa kita bisa minimalnya adalah
kita menguasai materi-materi yang umumnya gitu ya. Jadi seperti yang tadi pengukuran, kemudian dinamika, kalor gitu ya, energi. Nah, itu mah dijamin gitu. Itu mah soal saya itu bakal selalu ada gitu ya. Jadi yang soalnya apalagi dinamika itu dari 20 soal bisa bisa 5 soal. Ya, bisa 5 soal artinya bisa 25% soal dinamika tentang gerak gitu ya, tentang gaya gitu. Oke, sekarang kita coba review dulu teman-teman dari pengukuran ya. Nah, biasanya kalau di sekolah materi awal tuh judulnya tentang ukuran dan satuan gitu ya. Nah, jadi ini kakak judulin tentang sistem pengukuran. Oke, tentang sistem pengukuran. Sistem pengukuran. Oke, kelihatan nggak tulisan kakak? Kelihatan kak tapi jelek ya. Bentar, ini kecil ininya. Coba, nah yang ini agak gede nih. Sistem pengukuran. Kalau yang tadi tulisannya kurang jelas, iya. mungkin karena ini ya. Oke, ini saya agak susah nulisnya. Soalnya ini saya nulisnya di laptop kan, biasanya di kertas ini, jadi harus ke depan gitu ya. Mohon maaf kalau tulisannya jadi kurang bagus. Oke, nah pertama kita harus lihat dulu nih di sistem pengukuran ini apa yang penting. Di sini ada 3 hal biasanya yang harus kita kuasai. Kita pertama harus paham tentang besaran. Oke, pertanyaannya besaran itu apa sih? Oke. Yuk, besaran itu apa? Bahasa sederhananya besaran itu apa? Oke. Ya, misal kita kakak misalin ya. Ini kakak lagi yang apa nih? Ini kakak ada benda di sekitar kakak. Ingat karena fisika atau fisis ya, kita main-main dengan sesuatu yang terlihat. Ini apa nih? Ayo, apa ini? Ada yang tahu? Ini lakban ya. Oke, boleh sholatib, betul ya. Nah, misal di sini kakak nunjuk Naila nih. Karena yang kelihatan di layar kakak Naila. Nih, oke, Naila Safira nih. Coba misal kakak nanya, Naila coba ukur ini. Coba ukur sholatib ini. Apa yang Naila lakuin? Oke, apa? Jadi ketika kakak nyuruh ngukur doang gitu ya, itu tuh nggak jelas. Kenapa? Karena kita harus jelas dulu apa yang mau diukur gitu. Naila pas nanya, diukur apanya kak? Diukur masanya kah? Diukur volumenya kah? Diukur tingginya, diukur lebarnya, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ada banyak hal yang bisa kita ukur dari sini gitu. Nah, makanya besaran ini adalah bisa kita artikan sederhananya adalah sesuatu yang kita ukur. Gitu. Jadi besaran itu apa yang kita ukur gitu. Nah, jadi ketika kita mau mengukur sesuatu, tentuin dulu apa yang mau kita ukur gitu. Oke. Nah, kemudian dari situ, misal kakak nyuruh, ayo misalnya ukur panjangnya. Oke, panjangnya mau dalam satuan apa? Sentimeter kah, meter gitu kan, milimeter. Nah, makanya ada sesuatu yang disebut dengan satuan. Satuan itu harus jelas apa? Pembandingnya. Makanya, nah ini kita sebut sederhananya seperti ini. Ada satuan itu pembanding. Gitu kan ya. Oke. Nah, di sini makanya jadi ada pasangannya besaran sama satuan, gitu kan ya. Nah, untuk besaran sendiri ya terbagi dari sisi jenisnya ya, ada besaran pokok sama besaran turunan. Oke, ada yang tahu nggak besaran pokok itu ada apa aja? Ya, boleh. Ya, sambil ditulisin di kolom chat atau sambil ini juga boleh ya, silahkan. Besaran pokok ada apa aja? Panjang waktu. Masa, panjang, waktu, suhu. Intensitas cahaya, suhu. Oke, wah mantap. Oke, bagus ya, adik-adik udah tahu ya. Jadi besaran pokok ada apa aja? Ya, Pak. Panjang. Ya. Terus panjang. Masa. Oke, ini yang paling standar. Terus waktu ya. Oke. Kemudian ada apa lagi? Jumlah zat. Oke, betul, ada jumlah zat. Terus ada apa lagi? Suhu. Oke, ada suhu. Terus
Intensitas cahaya. Intensitas Kuat arus cahaya. listrik. Betul, intensitas cahaya. Kuat arus Kemudian listrik. ada kuat arus listrik. Oke, kuat arus listrik. Kuat arus. Kemudian ada apa satu lagi? Jumlah zat ya. Oke, jumlah zat. Nah, ini besaran pokok. Oke. Di sini ya, setiap besaran seperti yang Kakak tunjukin di awal ya, bahwa ketika kita mengukur suatu besaran harus jelas satuannya. Ya, makanya ada satuan standar internasional. Ya, oke, satuan standar internasional untuk panjang apa? Meter. Oke, meter. Massa? Kilogram. Oke, kilogram. Terus waktu? Sekon. Waktu apa? Second. Suhu? Kelvin. Oke, suhu ini suhu atau temperatur ya, Kelvin. Intensitas cahaya? Kandela. Ya, intensitas cahaya apa? Kandela. Kemudian ada apa? Kuat arus listrik? Ampere. Ampere. Jumlah zat? Mol. Mol. Oke, sip. Ya. Oke, berikutnya setelah kita tahu satuan ini, biar kita sekalian ya. Setelah kita tahu satuan, ada lagi komponen lain yang harus adik-adik ketahui. Ada dimensi. Ya. Oke, ada dimensi. Ya, nah dimensi nih. Jadi dimensi dari masing-masing. Bentar. Oke, ini chatnya ke itu. Bentar ya. Oke, ada dimensi dari masing-masingnya. Dimensi. Oke, dimensi dari panjang apa? L. L ya, L. Kemudian kalau massa? M. M, betul. Waktu ya, ini kan ini dari bahasa Inggris ya. Panjang itu kan bahasa Inggrisnya length ya. Ini L, ini M. Kemudian kalau waktu? T. Betul, time ya. Kemudian kalau suhu? Suhu biasanya dilambangin theta ya. Nah, suhu dilambangin theta. Kemudian kalau intensitas cahaya? N. Dilambangin N. intensitas cahaya G. Ya. Kuat arus? I. I. Jumlah zat? N. Oke, jumlah zatnya N ya. Oke, sip. Nah, ini dimensi Kak. Biasanya buat apa nih soal-soal dimensi? Jadi nanti teman-teman bakal ada. Ini sebetulnya kalau besaran pokok ini buat apa? Agak-agak jarang gitu ya kalau misalnya dijadiin buat soal. Nah, karena besaran pokok mah kan cuma ada 7 ya. Nah, meskipun kalau misalnya teman-teman cari referensi lain, kadang ada yang nyebut besaran pokok itu ada 9 karena ada besaran baru tambahan, yaitu sudut datar sama sudut ruang. Tapi itu biasanya nggak terlalu dipakai di kita gitu ya. Nah, sekarang kita coba nih, setelah besaran pokok ada lagi besaran apa? Satu lagi besaran, tadi besaran turunan. Ya, jadi kalau besaran turunan itu gimana? Dia mah besaran yang diturunkan, namanya juga turunan ya, diturunkan dari besaran pokok. Oke, ini dia jumlah besaran turunan tuh jumlahnya banyak banget gitu ya. Yo, kira-kira ada apa aja nih yang teman-teman tahu aja? Kita ambil lah beberapa. Luas. Apa aja? Luas, boleh. Volume. Volume. Kecepatan. Oke, kecepatan, percepatan sama massa jenis lah ya. Percepatan, gaya sama massa jenis. Oke, ini kita ambil contoh 6 lah ya. Gaya sama massa jenis. Oke. Nah, ini satuan dari masing-masingnya kita lihat berdasarkan persamaannya. Kayak luas nih, luas itu kita peroleh dari apa? Misalnya kayak kita punya persegi panjang, itu kan dari panjang kayak lebar ya. Betul nggak? Dari meter kali meter gitu ya. Jadi meter kuadrat gitu kan ya, betul. Oke, nah kalau dalam bentuk dimensi jadinya apa? Kita tulis kalau volume nih. L kuadrat. Nah, betul, L kuadrat. Kalau volume berarti satuannya apa kalau volume? Kubik. Meter kubik. Ininya L pangkat 3 gitu ya. Kalau kecepatan itu apa? Oke, meter per second. Berarti dari sisi apa? Dimensinya L T-1 ya. Oke, L kali T-1. Oke, lanjut. Kalau percepatan? Meter S kuadrat. Ya, betul, meter per second kuadrat. Kenapa? Karena percepatan itu dari kecepatan dibagi waktu ya. Oke, berarti kalau dalam dimensi jadi apa? L kali T pangkat minus 2. Oke. Lanjut, kalau gaya dari apa nih diperolehnya? Kaki M S kuadrat.
Ya, kalau gaya kan diperolehnya dari massa dikali massa, ya kan massa itu berarti satuannya kilogram ya, dikali percepatan kilogram meter per second kuadrat. Nih, makanya dimensinya bisa kita dapat berarti kilogram itu kan M ya, M kali L kali T pangkat min 2 ya. Oke. Nah, berikutnya massa jenis. Ya, kalau massa jenis dari apa diperolehnya? Massa jenis, ada yang tahu nggak? Hmm. Massa jenis. Masa dibagi volume. Ya, betul, massa dibagi volume ya. Massa dibagi volume. Nah, biasanya nih apa? Massa dibagi volume ya. Massa. Oke. Massa jenis ini biasanya bakalan banyak banget dipakai kalau misalkan nanti kita bermain-main dengan soal fluida ya. Jadi kayak fluida statis, fluida dinamis itu bakalan main dengan massa jenis. Jadi kayak teman-teman nyari persamaan apa? Rumus tekanan hidrostatis. Tahu nggak? Ya, ada yang tahu nggak? Tekanan hidrostatis rumusnya apa? Sama dengan rho kali G kali H gitu kan ya. Ya nggak, rho GH. Oh, berarti rho N itu kan massa jenis. Massa jenis itu apa? Massa dibagi volume gitu ya. Nah, ini sebetulnya massa jenis ini buat apa? Jadi teman-teman bisa dilihat ya. Massa jenis itu massa dibandingkan dengan volume. Jadi bisa bayangin seperti ini. Kayak misalnya teman-teman bayangin antara kakak punya kapas ya dengan punya besi. Bayangin nih, kapas 2 kilogram ya, nih kapas 2 kilogram dengan besi 2 kilogram, kira-kira volumenya gedean mana? Oh, volumenya gedean mana? Pasti gedean kapas, ya nggak? Teman-teman bayangin, punya kapas 2 kilogram nih. Kapas 2 kilogram mungkin bisa sekresek gitu kan ya. Ya nggak, atau sekarung gitu kan. Betul, atau ciki lah mungkin ya, biar kelihatan lebih ringan banget misalnya antara besi sama ciki gitu kan ya. Oke, ciki 2 kilo, bayangin bisa sekarung gitu kan ya. Sekarung lebih, tapi kalau besi 2 kilogram itu kan pasti kecil gitu ya, ukurannya kecil gitu. Nah, teman-teman bisa bayangin kayak gitu massa jenis itu. Massa berbanding volume. Oke, berarti satuannya apa nih kalau massa per volume berarti? Kilogram per meter kubik. Ya. Oke, atau kalau misalnya kita cari dalam dimensi berarti apa? M dikali L pangkat min 3. Oke. Nah, massa jenis. Boleh kalau ada yang mau ditulis dulu silahkan ya. Jadi ini teman-teman di sini Kak coba perkenalkan dengan pengukuran, karena ini pengukuran tuh salah satu ya, minimal adalah enggak minimal sih, biasanya cuma satu soal doang ya yang apa tentang pengukuran tuh gitu. Oke. Nih di sini kita lihat nih, kita coba mainin dengan besaran massa jenis. Teman-teman tahu massa jenis apa? Massa jenis air nggak? Massa jenis air berapa? Ada yang tahu nggak? 1000. 1000 apa? Nah, harus jelas kan? 1000 apa? Iya. 1000 kilogram per meter kubik ya. Artinya gini, jadi kalau misalnya kita punya air 1000 kilo, artinya 1 ton, dia tuh ukuran volumenya bakal 1 meter kubik gitu ya. Oke, sekarang nih kakak coba kakak ada soal terkait dengan massa jenis ini ya. Nah, oke. Nah, ini tentang pengukuran ya. Coba. Oke, nah udah muncul soalnya, udah kelihatan? Sudah. Sudah, oke. Yuk, silahkan dilihat. Ini soal yang cukup tricky terkait pengukuran. Ini kakak ambil dari soal OSK tahun berapa ini ya? Oh, tahun 2019 nih. Ahmad membawa ember berkapasitas 10 liter yang terisi air sungai sebanyak setengahnya. Ember yang sama kemudian digunakan oleh Budi untuk membawa pasir sebanyak 2 kg. Manakah dari pernyataan berikut yang benar? Oke. Yang udah dapat jawabannya boleh bilang atau boleh ditulis di kolom chat ya. Biar kakak tahu juga siapa yang menjawab. Soalnya kalau suara nggak ini ya, nggak bisa kakak deteksi siapa yang menjawab.
Ahmad membawa ember. Ada yang namanya Ahmad nggak di sini? Kalau ada yang namanya Ahmad wajib jawab nih. Wah, tapi sayang sekali nggak ada ya. Atau harus kakak ganti namanya ya. Jadi siapa nih yang udah ada nih? Arya ya. Ya, silahkan. Ada yang bisa. Oke, bagus. Dari Bara katanya B ya. Oke, ini dikirimnya ke everyone aja ya, Bara ya. Oke, yang lain juga sama. Kalau jawab silahkan kirim everyone aja biar yang lain pada tahu ada yang ngejawab. Oke, bagus. Oke, sip. Oke, nah, oke udah banyak yang jawab ya. Oke, bagus. Sekarang kita lihat ya di sini kita udah ada nih Ahmad itu bawa 10 liter air, bawa ember kapasitasnya 10 liter. Diisi air sungai sebanyak setengahnya. Berarti kalau diisi setengahnya si Ahmad ini berarti bawa berapa liter? Ahmad itu bawa berapa? Berarti bawa setengahnya dari 10 ya, bawa 5 liter. Oke. Sementara Budi bawa pasir ya, bawa pasir, dia mah pasirnya 2 kg. Oke. Nah, sekarang kita mau ngebandingin antara air sama pasir, gitu kan ya. Oke. Nah, tapi yang satu dalam satuan volume, satu lagi dalam satuan massa. Nah, supaya bisa kita bandingin berarti harus kita apain nih? Harus kita ubah ya enggak? Nah, yang 5 liter air ini bisa kita cari apanya? Bisa kita cari massanya. Ya enggak? Betul? Nah, teman-teman bisa gunakan perbandingan bahwa kan tadi yang namanya massa jenis itu sama dengan apa? Massa jenis itu sama dengan apa? Massa dibagi volume. Ya, massa dibagi volume ya, betul. Berarti kalau kita mau nyari massa sama dengan apa? Tinggal kita putar-putar persamaannya ya. Ya, massa sama dengan apa? Massa jenis dikali volume. Oke, massa jenis dikali volume. Oke. Massa jenis kali volume. Oke, di pengukuran juga ini teman-teman harus bisa mengkonversi gitu ya dari, karena mungkin satuan-satuan yang dikasih belum tentu satuannya tuh sama persis gitu. Misal tadi kita udah tahu nih massa jenis dari apa? Tadi ada yang nyebutin massa jenis air itu berapa? 1000 kg per meter kubik ya. Betul. 1000 kg per meter kubik. Makanya ini harus nih satuannya kan dalam kilogram per meter kubik ya. Nah, volumenya berarti harus dalam meter kubik juga gitu. Oke, sekarang kita coba belajar konversi satuan ya. Meskipun ini sebetulnya sangat sederhana, tanpa kita hitung pun ini udah kebayang angkanya ya. Oke. Jadi dari 5 liter kita mau ubah ke meter kubik. Oke. 1 liter itu bisa kita ubah jadi apa dalam kubik? Yo, 1 liter sama dengan apa? Sama dengan 1 desimeter kubik. Betul? Ya, berarti kalau 5 liter berarti sama dengan 5 desimeter kubik. Kalau kita ubah ke apa? Kita ubah ke meter kubik berarti 5 dibagi 1000 ya. Ya enggak? Betul? Nah, jadi 5 per 1000 meter kubik. Nah, makanya di sini teman-teman bisa perhatiin. Sebetulnya ini tuh bisa apa? Perkaliannya tuh karena satuannya udah sama bisa kita coret kan tuh. Meter kubik sama meter kubik. 1000 sama 1000. Oh, berarti satuannya ini siapa nih? 5 kilogram. Oh, berarti Ahmad itu dia membawa bebannya tuh sebesar 5 kilogram. Nah, kan? Nah, jadi nanti teman-teman kalau udah paham konversinya mah jadi sesederhana gini. Oh, kita udah tahu ya 1 liter 1 kilogram. Ya udah berarti 5 liter 5 kilogram gitu ya. Jadi untuk besaran-besaran yang konversinya udah kita hafal ya, udah kita tahu karena simpel gitu ya. Bisa langsung kita hajar aja ya. Oke, berarti jawabannya yang mana nih? Siapa yang membawa beban yang lebih berat? Ahmad. Oke, Ahmad ya. Oke, ini kita lihat ya. Jadi ini teman-teman lihat ya. Ini tadi kita
cara konversi satuan seperti itu ya. Jadi kita lihat apa yang samanya, oh ini dalam meter kubik, oh berarti kita harus ubah dalam meter kubik juga gitu ya. Oke, sekarang kita coba nih. Ada soal yang sering muncul yang lain adalah biasanya ya di soal-soal tentang gerak kita suka dikasih kecepatan kan ya. Nah, kecepatan ini yang sering ya, kadang dikasih dalam kilometer per jam, kadang dikasih dalam meter per second. Sekarang coba nih, Kakak minta teman-teman buat misalnya sebuah motor bergerak dengan kecepatan 72 kilometer per jam. Oke. Coba ubah jadi meter per second. Sama dengan berapa meter per second. Ingat seperti yang Kak bilang, kalau misalnya teman-teman udah terbiasa, ini tuh bakal jadi mudah banget gitu. Karena kita udah tahu cara konversinya tuh tinggal diapain gitu. Nah, tapi kalau misalnya buat teman-teman yang belum terbiasa, belum tahu tuh pasti harus ngitung dulu gitu. Oke, bagus Bara. Ya, Bara Makia jawabannya katanya 20. Oke, yang lain gimana? Nah, yang lain pada dapat nggak 20? Ini yang dapat baru Bara ya. Yang lain silahkan. Cobain. Sama nggak jawabannya 20? Oke, bagus. Oh, udah mantap ya. Riri, Rahel. Udah jawab itu ya. Oke, 20. Eta ngikutin ieu aitina. Oh udah, bukan besok. Enggak, maksudnya selagi kosong sih, nggak apa-apa. Nggak harus ikut jadwal. Oke, karena udah ada 3 orang yang jawab, kita coba ini ya, kita coba bahas ya. Ini barangkali nanti buat teman-teman yang juga karena nanti mungkin satuan tuh bakal banyak banget ya, teman-teman, bakal banyak satuan-satuan yang dikasihnya tuh bukan dalam bentuk ini ya, bukan dalam bentuk satuan standar internasional ya. Biasanya kayak yang sering tuh kayak tekanan misalnya. Kita kan tekanan biasanya sering dalam atmosfer gitu. Padahal kalau atmosfer kan itu bukan satuan standar gitu ya. Tapi bisa kita ubah. Nah, cara konversinya gimana gitu. Ya, jadi misalkan dari atmosfer kita ubah ke satuannya, kalau satuan standar tekanan, satuan standar tekanan apa? Pada tahu nggak satuan standar tekanan? Newton per meter persegi. Nah, dari atmosfer ke Newton per meter persegi gimana gitu kan? Nah, jadi kita lihat ya triknya ya. Jadi teman-teman perhatiin, ini kan kilometer mau kita ubah ke meter gitu ya. Berarti kalau misalnya mau kita ubah ke meter, kilometer tuh jadi diapain? Kali 1000 kan ya, betul. Oke, jadi kita punya ini yang atasnya tuh 72 dikali 1000. Ya kan? Ini kan 72 kilometer per jam ya. 1 jam berapa second? 1 jam 3.600 ya? Nah, 3.600 ya, 3.600 second. 3.600. Gitu ya. Nah, makanya nih 72 sama 36 jadinya 2 gitu ya. Ini 0,2 coret jadinya berapa? 20 meter per second. Udah selesai. Oke. Ya. Oke. Nah, biasanya soal-soal konversi yang paling sering banget keluar itu kayaknya hampir 2 tahun sekali keluar terus adalah konversi suhu ya teman-teman. Jadi soal IPA yang sering muncul gitu ya terkait konversi satuan itu konversi suhu. Nah, jadi kan untuk satuan standar untuk suhu atau temperatur itu kan Kelvin ya. Nah, tapi di beberapa negara ada yang lebih familiar dengan skala suhu tertentu, misalnya kayak di Amerika misalnya. Amerika tuh lebih senang menggunakan Fahrenheit misalnya gitu dibandingkan dengan Celsius gitu kan. Nah, makanya di sini tuh untuk yang konversi salah satunya yang sering banget keluar tuh adalah sering banget itu deh. Nah, kita lihat gimana cara konversi suhu standarnya. Intinya gini, kita harus perhatiin titik beku sama titik didih air di suhu di ukuran suhu tersebut. Misal
untuk Celcius ya, untuk Celcius air membeku di suhu berapa? 0. 100. Ya, mendidih di suhu 100 gitu kan? Ya enggak? Kalau reamur? 180. Kalau reamur? 0. 0. 180. Mendidihnya di berapa? Di 80. 80. Ya. Oke. Fahrenheit nih yang berbeda nih. Fahrenheit dia mah 180. 372. di berapa ini? Di 32. Yang ini di berapa? Di 180. bukan di 180. Di berapa? Ada yang tahu nggak? Di 212. Oke. Nah, jadi teman-teman perhatiin nih. Di sini kakak kasih tahu gimana cara ngonversiinnya. Jadi pertama teman-teman lihat kurangin nih antara titik beku, antara titik didih ke titik beku. Ini 100 kurangi 0 berarti ini 100 ya. Oke. Kemudian yang reamur 80 ya. Yang Fahrenheit berapa? 212 kurangi 32 berapa? 180. Oke. Nah, berikutnya kita apain? Kita sederhanain perbandingannya. Oke. Jadi ini soal yang sering banget itu adalah nanti itu teman-teman bakal ada suatu termometer baru. Terserah apa gitu, termometer X misalnya. Titik buka airnya di sekian, titik didih airnya sekian. Jadi tugas teman-teman adalah harus bisa bikin konversinya gitu. Nah, jadi triknya adalah teman-teman cari dulu nih selisihnya berapa. Oke, perbandingan paling sederhananya berapa? Meskipun ini sebetulnya nggak harus ya. Oh, ini misalkan kita bagi 20 semuanya jadi 5:4:9 gitu. Oke. Cara makanya gimana? Ya kita ambil contoh. Misal nih, kakak mau ngekonversi dari 40 derajat Celcius nih. 40 derajat Celcius mau kita ubah ke reamur ya. Kita mau ubah ke reamur. Oke. Nah, karena kita mau nyari yang reamur, berarti kita pakai yang reamurnya nih, ya. 4 kan ya? 4 per ya. Karena yang diketahuinya yang Celcius per 5 gitu kan ya. 4/5 dikali ya, dikali berapa nih yang Celciusnya? 40 ya. Oke. 40. Nah, si Celcius mulainya dari mana? Celcius itu mulainya dari 0. Jadi aslinya tuh mungkin teman-teman biasanya langsung ambil 40 aja gitu. Jadi rumus aslinya tuh 40 itu dikurangin 0. Ya, dikurangin 0 itu adalah ini mulainya Celcius. Celcius mulainya di mana? Celcius membekunya di mana gitu. Membeku. Ya, atau titik bekunya ya. Titik beku di Celcius berapa gitu. Ini titik beku. Oke. Ditambah yang Fahrenheit. Ya, Fahrenheit itu Fahrenheit Oke, ada yang udah dapat? Silahkan. Dari 20 reamur diubah ke Fahrenheit nih. 77 Fahrenheit. Oke, Hansa juga sama udah dapat, mantap. Yo, yang lainnya silahkan. Wah, iya, oke, mantap nih. Udah ada 3 orang. Yang lain, oke, kita tunggu sampai ada 5 orang ya. Wah, ya, oke, sip, udah bagus.
Nah, kita mulai konversi ya. Dari 20 reamur mau kita ubah ke Fahrenheit. Berarti kita lihat Fahrenheit berarti angkanya berapa pembandingnya 9, ya kan? 9 per si reamurnya berapa? Pembandingnya 4 ya, 9 per 4 dikali si reamurnya kan 20. Cuman mulainya dia dari 0 kan. Jadi udah 20 kurang 0 ya 20 gitu ya. Ditambah terakhirnya tambah mulainya si Fahrenheit berapa? 32. Jadinya tinggal kita coret ya, 20 bagi 4 5, 9 kali 5 45 tambah 32 adalah 77 Fahrenheit gitu ya. Oke, mantap. Saya paham, teman-teman bisa? Oke, nih kita ambil nih dari soal OSK-nya. Oke. Nih, soal KSK kali ya sekarang namanya KSK. Oke. Nih, jadi khasnya soal di yang itu tuh biasanya seringnya kayak gini. Jadi ada termometer baru nih. Ada termometer A namanya. Didefinisikan dengan menggunakan titik bawahnya tuh 10 derajat untuk es yang mencair. Artinya yang membekunya tuh di titik didihnya 90. Nah, pertanyaannya jika suatu benda memiliki suhu 25 derajat Celcius, maka berapa A gitu. Oke, Bara bagus, katanya udah dapat jawabannya yang B. Sip. Oke, Kayla B. Oke, Viola B, mantap. Yo. Yang lain silahkan. Oke. Bagus. Oke, yuk kita lihat ya. Ini udah banyak yang ngasih jawaban nih. Bagus banget nih. Yang ngasih jawaban B ya, rata-rata ngasih jawabannya. Oke, kita lihat. Jadi di sini kita lihat pembandingnya ya. Jadi ini kita bandingin antara seperti biasa ya. Jadi teman-teman bisa bayangin dulu buat pembandingnya. Meskipun sebetulnya kita bisa langsung pakai angkanya ya. Oke, ini 100 untuk yang Celcius ya. Terus membekunya di 0. Kemudian kalau untuk A, dia itu disinya di 90. Ya kan, mendidihnya. Membekunya di 10. Artinya kalau kita ambil perbandingan selisihnya, itu ini 100, ya berbanding 90 kurangi 10, 80 ya. Ya enggak? Nah, perbandingannya 5 banding 4. Ini mirip kayak reamur jadinya kan. Nah, jadi mungkin teman-teman nanti kalau misalnya Kak, boleh nggak langsung dipakai angkanya 100 per 80? Boleh gitu ya. Jadi 100 banding 80 boleh banget gitu. Ya. Oke. Cuman Kakak biasanya ambil ya udah perbandingan terkecilnya aja biar enak ngitungnya ya. Oke, kita mau nyari derajat yang A ya dari Celcius. Oke, berarti kalau gitu karena pembandingnya itu 4, kita ambil berarti 4 per 5 dikali ya 4 per 5 dikali 25. Karena Celcius mulanya jadi 0 ya udah pakai aja gitu ya. Oke, 25 kurang 0 kan 25. Berikutnya ditambah ditambah suhu awal si A dari berapa? Dari 10 gitu ya. Oke, berarti 25 bagi 5 ya, 4 kali 5 20 tambah 10, jawabannya adalah 30. Oke. Ya, paham nggak? Sampai sini ada yang mau nanya nggak? Oke. Oh iya, ini juga. Oh iya, kemarin ada ya di ini ya. Kasih di soal pretest ini ya. Oke. Nah, sekarang coba yang ini nih. Yang harus menghitung ini mah ya. Menghitungnya lebih ini lagi.
sedikit lebih rumit lagi. Oke, yuk silahkan. Ini sangat matematis kalau ini mah ya. Pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Wah, ini menarik nih. Ayo, silahkan. Ada yang mau ngasih jawaban? Ini lebih matematis gitu ya artinya. Pada suhu berapakah temperatur Reaumur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama? Ayo, ada yang mau ngasih jawaban? Silahkan. Oke, kasih waktu 1 menit lagi ya buat nyobain. Yuk. Wih, mantap. Nih, Arya udah ngasih jawaban nih. Katanya D. Rahel juga D, boleh. Oke, Sahnas B katanya. Oke, Viola D. Oke, boleh. Oke. Oke, yuk kita lihat ya. Jadi di sini teman-teman bisa kita ambil kayak gini. Ini perbandingannya ya. Jadi kan kita bisa anggap temperaturnya itu sama di suhu X. Oke, si X ini adalah yang akan kita cari. Misal ini adalah X Reaumur aja kita ambil acuannya ini adalah X Reaumur. X Reaumur kalau mau kita ubah ke Fahrenheit ya berarti gimana? 4/9 ya. Tuh dikali X ya dikurangi berarti berikutnya dikurangi 0 ya udah X kurangi 0 kan udah X aja berikutnya ditambah 32 kan gini ya. Nah, jadi kita punya persamaan aljabar seperti ini. Jadi sebenarnya di sini lebih ditekenin matematisnya gitu ya. Oke, berarti di sini kita punya X min 32 sama dengan 4/9X. Oke, untuk memudahkan kita kaliin aja kita kaliin semuanya dengan 9 ya. Berarti ini 9X ya, 9X kemudian 32 dikali 9 berapa? 32 kali 9. Ya, kita ngotot dulu nih. 32 kali 9, 2 kali 9 18, 9 kali 3 27 tambah 1 28. 288. Oke, 288 sama dengan 4X gitu ya. Oke.
Berikutnya kita pindahin 9X kurangi 4X ya. 9X kurangi 4X sama dengan 288. Ya. Oke, berarti 9X kurangi 4X sama dengan berapa? 5X. 5X sama dengan 288. X-nya sama dengan 288 per 5. Sebentar. Kayak nggak ada jawabannya ya. Sebentar, ini pada suhu berapakah temperatur reamur? Bentar. Lihat dulu. Gimana salahnya? Oh iya, sebentar. 4/9X tambah 32 sama dengan X. Ini berarti X min 32 sama dengan 4/9X. Ini kalau kita kaliin 9 jadinya 9X min 288 sama dengan 4X. 9X min 4X. X-nya sama dengan 288 per 5. X sama dengan X-nya 288 per 5 itu berarti sekitar 50-an ya. Coba sebentar. Pada suhu berapakah temperatur reamur dan Fahrenheit menunjukkan angka yang sama. Tapi itu nggak mungkin ya. Jadi kalau kita mau ubah berarti ini 4/9. Dari X reamur, ya dari reamur